Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi memahami sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang pertama, kita pahami dulu tentang sholat tarawih ya. Pengertian secara bahasa, tarawih itu dari kata raha, itu artinya istirahat sejenak atau santai ya. Sedangkan arti secara istilah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan ya. Waktunya itu setelah Isya sampai dengan menjelang subuh. Nah, terus bagaimana rakaat sholat tarawih itu? Nah, untuk rakaat sholat tarawih minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas ya. Nah, contoh-contoh yang dilakukan itu diantaranya yang pertama, contoh dari Nabi itu beliau selalu menjalankan sholat malamnya, sholat tarawihnya itu sebanyak 8 rakaat ya, dan ditambah dengan sholat penutup atau sholat witirnya itu 3 rakaat, jadi sebanyak 11 ya. Terus contoh dari Umar bin Khattab ya, yakni saat beliau menjadi khalifah itu sholat tarawihnya itu sebanyak 20 rakaat ya, ditambah dengan 3 witir. Nah, dan dilakukan berjamaah di masjid. Hukum sholat tarawih itu sendiri adalah sunnah muakkad ya. Jadi ketika zaman Rasulullah itu beliau sholat tarawihnya itu di masjid cuma sebanyak 3 kali, kemudian dilakukan di rumah. Nah, mengapa hal ini dilakukan? Ini dikarenakan agar sholat tarawih ini tidak dianggap wajib, namun hanya sunnah ya, sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat ditekankan atau dianjurkan. Nah, terus cara mengerjakan sholat tarawih ya, itu tadi bisa dilakukan ya 2 rakaat salam ataupun boleh 4 rakaat salam ya. Dan sholat tarawih ini bisa dikerjakan sendiri ya, atau munfarid di rumah, ataupun bisa dikerjakan berjamaah di masjid. Nah, namun untuk sekarang ini alangkah bagusnya sholat tarawih dilakukan secara berjamaah di masjid. Nah, itu tentang sholat tarawih. Kemudian kita akan masuk ke bab tadarus ya. Nah, tadarus itu asal katanya dari kata darosa yadrusu. Artinya apa? Yakni mempelajari, mengkaji, meneliti, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran ya. Terus kata darosa tadi ditambah dengan huruf ta di depannya, tadarosa, itu artinya mempelajari Al-Quran secara lebih mendalam. Jadi asal kata tadarus ini adalah awal mulanya mempelajari Al-Quran secara mendalam ya. Namun di masyarakat sekarang ini praktek tadarus hanya sebatas cuman membaca Al-Quran. Pengertian tadarus itu sebatas hanya membaca Al-Quran ya, yang bisa dilakukan sendiri ataupun bersama-sama ya. Nah, bersama-sama ini bergiliran ya, biasanya melingkar, itu gantian, satu membaca, yang lainnya menyimak. Nah, terus adab apa saja yang harus dilakukan saat tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran? Itu adabnya banyak sekali. Di antaranya ya, kita harus berwudu ya, jadi suci badan, pakaian, dan tempatnya. Terus membaca ta'awud ya, untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Terus membacanya dengan perlahan, membacanya dengan tartil, membacanya sesuai dengan tajwid dan mahraj serta sifat hurufnya. Nah, kemudian adabnya membaca Al-Quran ini ya, kalau bisa sambil mengambil ilmu Al-Quran. Jadi membaca, selain membaca Arabnya juga membaca artinya, atau lebih bagusnya tafsirnya. Dan tentunya dengan Al-Quran ini tidak hanya sekedar dibaca, tapi dilaksanakan ya, apa yang ada di dalam Al-Quran.
melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, terus keutamaan dari tadarus Al-Quran itu sendiri ini juga banyak macamnya ya keutamaannya. Yang pertama, bisa memberikan syafaat di akhirat kelak, terus memperoleh kebaikan, pahala yang berlipat ganda, terus dikumpulkan di surga bersama malaikat, dan tentunya dengan tadarus secara berjamaah itu akan mempererat tali silaturahim. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Ya, silahkan kirimkan tugas kalian ke WA Ibu. Banyak kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.